Gibran ditangkap polisi. Ini bukan Gibran Wapres ya, tapi Gibran yang lain. Dia seorang anak muda sukses bikin gebrakan di dunia agritech Indonesia, membangun perusahaan yang katanya bisa mengubah wajah industri perikanan. Namanya Gibran Huzaifah, mantan CEO e-Fishery. Sosok muda yang dulu dilulukan sebagai pionir agritech lewat e-Fishery, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mantan CEO startup unicorn ini resmi ditahan Barreskrim Polri sejak 31 Juli 2025. Penangkapannya terkait dugaan fraud alias penggelapan dana dalam proses akuisisi perusahaan. Brigjen Polisi Helvi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, sudah mengkonfirmasi kabar tersebut. Kasus ini ternyata bukan muncul tiba-tiba. Menurut Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dari Divisi Humas Polri, penyelidikan sudah dimulai sejak awal 2024. Beberapa laporan diterima baik di Polda Metro Jaya maupun langsung di Barreskrim. Bahkan OJK ikut dilibatkan dalam gelar perkara. Yang bikin kasus ini semakin mencengangkan adalah dugaan manipulasi akuntansi e-Fishery. Data menunjukkan adanya penggelembungan pendapatan hingga 600 juta US dollar atau sekitar 9,7 triliun hanya dalam 9 bulan di tahun 2024. Padahal pendapatan asli diperkirakan hanya 150 juta US dollar, tapi dilaporkan ke publik mencapai 752 juta US dollar. Artinya lebih dari 75% angka dalam laporan diduga palsu. Dalam dunia startup, praktek growth hacking atau mempercantik angka demi menarik investor bukan hal baru. Tapi skala dugaan manipulasi ini jauh melampaui batas wajar. Jika terbukti benar, dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan terhadap ekosistem startup di Indonesia. Investor akan ragu, bahkan perusahaan rintisan lain yang jujur pun bisa terkena imbasnya. E-Fishery sendiri dulu dikenal sebagai simbol kebangkitan teknologi lokal. Startup ini membangun narasi besar soal membantu nelayan, memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan petambak. Mereka bahkan masuk dalam daftar startup paling menjanjikan di Asia. Maka wajar jika publik merasa kecewa mendalam bila kisah sukses ini ternyata hanya ilusi angka. Kasus Gibran juga membuka pertanyaan besar, apakah ini sekedar kesalahan internal atau ada skema lebih luas yang melibatkan banyak pihak? Karena praktik fraud sebesar ini biasanya tidak dilakukan sendirian. Ada penyusun strategi, eksekutor hingga pihak yang menyamarkan laporan agar terlihat rapi. Kini bola ada di tangan penegak hukum. Apakah kasus ini akan dibongkar tuntas atau berhenti di permukaan? Yang jelas perjalanan Gibran Huzaifah dari panggung teknologi ke balik jeruji besi jadi pengingat bahwa di balik kilau dunia startup ada sisi gelap yang bisa menghancurkan segalanya.